Maka yang diperlukan pertama adalah aplikasi Cisco Packet Tracer. Akan kita buka dulu Cisco. Oke. Yang pertama kita tambahkan 3 router. Di sini kita pilih network device. Pilih router yang ini aja. Tambahkan 3. Setiap router berisi 1 switch dengan 3 komputer dan 1 wireless. Berarti kita ngambil switch untuk setiap router. Kemudian 3 buah komputer. Dan 1 buah wireless. Wirelessnya kita ambil ini ya, access point. Kita tata lagi ya. Kemudian settingan IP harus berbeda setiap jalur dan setiap mahasiswa menggunakan IP berbeda dalam membuat simulasi rangkaian. Berarti kita pakainya IP harus beda-beda ya, setiap jalur. Sini 1 jalur, jalur kedua dan jalur ketiga. Yang pertama kita akan menyambungkan semua perangkat dulu, baru nanti kita atur IP-nya. Nah, untuk antara router dan router itu gunakan konektor serial DCE. Pilih serial 2 untuk router pertama. Di sini juga serial 2. Nah, kemudian untuk router kedua pilih serial 3 dan serial 2 untuk router. Kok nggak bisa ya? Oh, kita salah ambil routernya nih, beda. Oke. Sambungkan lagi serial 3 dan di sini serial 2. Nah, untuk setiap switch itu gunakan konektor copper straight route. Dari sini kita ambil yang fast ethernet 00 ya, ke 01. Sudah, 00 ke 01. 00 ke 1. Untuk satu-satu kita arahin ke wireless. Yang 2 ke PC pertama, komputer pertama. 3 ke komputer kedua. Habis ya. Berarti kita harus nambahkan slot di sini. Kita matikan dulu. Ambil yang CFE, taruh di sini dan hidupkan. Tadi 1, 2, 3, berarti harusnya 4 ya. Oh, fast ethernet 4-nya kayak gini. Berarti kita ambil yang 6 ya. Nah, biar enak itu kita catat. Di sini FA6. Di sini FA0. SA2. SA2. Di sini SA3. Di sini SA2. Ini FA0 ya. FA0, FA0 juga. Di sini FA11 ya.
Oke. Coba kita pasangkan. Apakah bisa dipakai? Oh ya, ini 4-nya ini. Berarti harus memang nambah 1. Nah, oke, setiap access point itu harus punya 2 buah laptop ya. Ya, bersihkan 2 buah laptop. Oke, selesai. Nah, untuk dari laptop per access point itu tidak memerlukan konektor ya, karena dia berbasis WiFi. Bisa kita sambungkan langsung. Yang pertama kita bakal buat dulu untuk yang pertama. Sini namanya Wifi 1. Nah, passwordnya kita masukin. Harus 8 ya passwordnya. Kemudian di sini Wifi 2. Wifi 3. Oke, sudah. Selanjutnya kita atur IP address di setiap perangkatnya. Nah, untuk mempermudahnya kita tulis di sini dulu ya. Di sini untuk serialnya 2/20 kita gunakan IP address 192.168.11.1. Di sini juga pakai .2. Nah, kemudian di sini SE pakai 12.1. Kita bedakan ya. Nah, kemudian untuk router pertama pas Ethernet 0 ini kita masukkan dengan IP address-nya 92.168.3.1. Ini hanya untuk penamaannya agar lebih mudah untuk menentukan IP address. Oke, untuk router kedua kita pakai 13 ya. Dan terakhir 15. Airnya bawa ke sini, Bang. Airnya bawa ke rumah. Kemudian untuk PC kita penamaannya sini bakal gunakan IP address yang 13. Kita tulis 13.2. .3 dan 13.4.
14.1 titik 2 ya, 14.3 14.4. Ini sama 15.2 15.3 dan 15.4. Oke, sekarang kita untuk penomoran, untuk penambahan IP address di setiap perangkat. Yang pertama router, terus pilih config. Nah, di sini serial 20, pilih di sini, masukin 192.168.11.1, kemudian klik enter aja, maka subnet masknya otomatis. Kita gunakan yang ini aja. Jangan lupa port statusnya di on kan. Kemudian untuk pas Ethernet 00 ini gunakan 13.1, di on kan juga. Oke, selesai. Nah, untuk router di sini sama, kita sesuaikan. Serial 2 nya 12.1 kita on kan juga. Untuk serial 3, oh sorry, ketukar ya, sini 11, serial 3 nya 12. Titik 2. Sudah. Selanjutnya router terakhir, config lagi, kemudian serial 2 yang dipakai 12.2, on kan. Terus di sini fast Ethernet 00 nya kita masukkan 15.1. Oke, selesai. Nah, kemudian kita masukkan untuk setiap komputer. Di setiap router itu ada jalur ya yang mengarah ke switch. Nah, ini nanti akan digunakan sebagai gateway setiap komputer yang ada di sini. Jadi kita masukkan untuk patch pertama, masuk ke bagian config. Di sini masukin default gateway-nya untuk static. Berarti kita masukkan ini ya, IP address yang 13.1. Titik 13.1 sebagai gateway-nya. Nah, kemudian masuk ke interface pas Ethernet 0. Di sini masukkan IP address-nya 13.2. Subnet-nya juga sudah, sekarang centang oke. Kemudian untuk ini sama, gateway-nya 1, sininya 3. Kemudian yang keempat, ini addressnya 4, gateway-nya 1. Lakukan ke semua komputer ya. Sini komputernya juga. Berarti di sini gateway-nya 14.1 ya. 14.1. Pas Ethernet di interface-nya masukin 2. Kemudian ini sama config juga. Di sini 14.3. Gateway-nya sama titik 1. 14.3. Yang terakhir 14.4. Selanjutnya untuk komputer di
Sini di router ketiga. C-nya 15, gateway-nya .1 ya. Kita gunakan yang ini. Kemudian fast Ethernet-nya 15.2. Selanjutnya untuk 15.3 gateway-nya 51, address-nya 54. Oke, semuanya sudah punya IP address. Nah, untuk laptopnya nggak bisa langsung kita sambungkan, karena kalau kita sambungkan nanti dia memiliki IP address yang sangat abstrak dan tidak sejalur dengan IP address 13 ini ya. Nah, oke, selanjutnya di sini setiap perangkat sudah punya IP address-nya masing-masing. Namun untuk laptop yang tersambung ke wireless itu belum punya IP address. Ini langsung bisa kita sambungkan ya. Cuman dia akan mendapatkan IP address secara abstrak. Nah, biar tidak secara abstrak, agar dia juga mendapatkan IP address dengan jarak 13, kita harus melakukan setting pada router. Masuk ke CLI-nya, enable, terus masuk ke config. Nah, di sini kita masukkan perintah IP DHCP pool wireless. Kemudian network masukin 192.168.13.0, subnet masknya, enter, kemudian default router 192.168.13.1. Oke, kemudian IP DHCP exclude address, masukin lagi 192.168.13.1. Oke, ada salah, kekurangan D-nya 1. IP DHCP excluded address 192.168.13.1. Oke, berhasil. Kemudian selanjutnya yang kedua, masuk ke CLI lagi, enable, masuk konfigurasi terminal. Nah, di sini IP DHCP pool wireless, enter, kemudian networknya 192.168. Kita gunakan 14.0. Subnet masknya juga dimasukkan, enter. Sekarang default router 192.168.14.1. Nah, di sini IP DHCP exclude address 192.168.14.1, enter. Oke, selesai. Yang ketiga, masuk ke CLI-nya lagi, enable, config terminal, IP DHCP pool wireless, network 192.168.15.0, karena di sini kita gunakan yang 15 ya. Subnet masknya jangan lupa. Nah, selanjutnya default
router 192.168.15.1. Selanjutnya IP DHCP excluded address 192.168.15.1. Oke, berhasil. Nah, untuk menyambungkan laptop ini, kita cukup klik laptopnya. Jangan lupa ini harus kita ganti dulu, biar dia pakai yang CFL, pakai yang di sini ya. Kita nonaktifkan, kemudian kita pindah. Nah, di sini kita masukin, kemudian aktifkan, masuk ke desktop, PC wireless. Kita akan memilih IP1 tadi yang namanya di sana. Oke, pilih Wi-Fi 1, connect, masukin. Oke, sekarang laptop kedua, jangan lupa diganti dulu dan hidupkan kembali. Selanjutnya desktop, terus PC wireless, connect, refresh. Connect, masukkan passwordnya yang kita buat tadi, kemudian klik connect. Belum ya? Kemudian yang kedua, pakai wifi yang wifi 2. Masuk desktop lagi. Oh ya, belum kita hidupkan ya. Masuk desktop, PC wireless, connect, refresh. Nah, passwordnya matikan, ganti, sama, lakukan hal yang sama. Hidupkan, kemudian desktop, PC wireless. Wifi 2, masukkan passwordnya. Connect, X, oke. Ini namanya belum diganti ya. Sudah pada Wi-Fi 3. Oh, di sini. Diganti lagi, kita tukar. Hidupkan, masuk di sini, sambungkan, pilih Wi-Fi 3. Passwordnya ini juga. Oke, maaf, harus kita ganti dulu. Masukkan lagi passwordnya, kemudian klik connect. Oke, kita coba lihat apakah IP addressnya 13. Oke, di sini default gateway-nya juga sudah 15.1. Di sini menyesuaikan ya, 19.6. Nah, selanjutnya kita akan mengatur rute berdasarkan serial-serial yang digunakan setiap router. Di sini saya jelaskan dulu. Untuk router yang pertama menggunakan serial 20. Nah, nanti kita akan memasukkan semua
serial yang ada di sini, semua IP address yang ada di sini. Cuma misalnya di sini 14.1, semuanya 14.1, cuma kita masukkan nanti 14.0. Begitu juga untuk perangkat-perangkat IP address yang ada pada router ketiga. Contohnya kita masuk dulu ke CLI lagi. Nah, untuk CLI-nya kita masuk di config-nya dulu. Kemudian tulis IP route 192.168 titik. Nah, di sini kita menggunakan ada 12, 14 dan 15. Kita masukkan 12.0. Subnet masknya masukkan juga. Nah, kemudian masukkan serial 2/0 karena kita menggunakan jalur ini untuk mengakses semuanya. Dan klik enter. Nah, selanjutnya masukkan juga untuk 14. Di sini 14, di sini 15. Klik aja panah atas. Ganti 12 menjadi angka 14. Selanjutnya 14 diganti dengan angka 15. Oke, sudah selesai. Selanjutnya router yang di tengah, router kedua. Nah, untuk router kedua itu cukup menambahkan 13 dan juga 15. Masuk enable, kemudian config terminal, IP route 192.168.11 IP route titik 13. Astaga. IP route titik 13.0 255.255.255.0. Di sini kita gunakan ST yang 2 juga ya. 2/0. Kemudian klik enter. Nah, selanjutnya di sini kita gunakan yang 13 ya. Yang serial 3 maksudnya. Ke IP 15. Masuk ke 15. Dan klik enter. Yang terakhir untuk router yang ketiga. Nah, selanjutnya kita masukkan IP route selanjutnya masukkan 192.168.13.0. SE-nya 2/0. Kemudian masukkan juga untuk 14 dan 11. Oke, kita coba ping lagi. Nah, oke, di sini kita coba ping dari PC 13.4 ke 14.2. Oke, berhasil ya. Kita coba dari laptop yang ada wirelessnya ke 15.2 juga berhasil. Terus kita coba ping ke router seberang. Berhasil juga. Tidak ada masalahnya berarti ya.
coba-coba terus, berhasil. Terus dari router ke router, oke juga berhasil.